Shalom, sahabat Repa yang dikasihi Tuhan. Pernahkah kamu merasa tertekan? Rasanya seperti ada beban berat yang tidak terlihat di pundakmu. Padahal secara fisik kamu tampak baik-baik saja. Di era digital tahun 2026 ini, kita menghadapi fenomena high functioning anxiety, di mana kita tetap bekerja, tetap melayani di gereja, dan tetap tersenyum, namun di dalam hati, jiwa kita sedang menjerit kelelahan. Kita dikepung oleh berita buruk, kompetisi hidup yang tajam, dan rasa sepi di tengah keramaian. Mungkin saat ini Anda sedang bertanya, Tuhan, di mana Engkau saat duniaku terasa gelap? Pertanyaan ini bukan tanda Anda tidak beriman, melainkan tanda bahwa Anda sedang manusiawi. Hari ini, melalui Mazmur pasal 43, kita akan belajar dari seorang hamba Tuhan yang sedang terasing dan tertekan. Namun ia menemukan sebuah rahasia besar, yaitu bagaimana caranya berkhotbah kepada diri sendiri untuk membangkitkan harapan yang hampir padam. Sejarah Alkitab menuliskan bahwa Mazmur 43 yang sering dipandang para ahli sebagai satu kesatuan dengan Mazmur 42 mencerminkan penderitaan seorang Lewi atau pelayan bait Allah yang sedang berada dalam pengasingan di wilayah utara, dekat Gunung Hermon. Pakar Perjanjian Lama menjelaskan bahwa pemazmur tidak hanya menderita karena jarak geografis dari Yerusalem, tetapi juga karena tekanan sosial dari bangsa yang tidak setia. Ayat 1. Ia dikepung oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang terus-menerus mengejek imannya. Situasi ini menciptakan tekanan psikologis yang hebat. Ia merasa ditinggalkan oleh Allah, sementara musuh-musuhnya tampak menang. Ini adalah potret umat Tuhan yang sedang mengalami malam gelap jiwa, di mana akses terhadap hadirat Tuhan seolah tertutup oleh tembok raksasa masalah duniawi. Secara ilmu bahasa Alkitab, ada permohonan yang unik di ayatnya yang ketiga. Di sana dikatakan, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang. Penafsir Alkitab menekankan bahwa terang dan kesetiaan di sini dipersonifikasikan sebagai dua malaikat penuntun atau pengawal kerajaan yang diutus Allah untuk menjemput hambanya yang tersesat. Tujuan penulis Mazmur pasal 43 bukan hanya untuk mengeluh, tetapi untuk melakukan self-soliloquy atau dialog dengan diri sendiri. Struktur ayat 5 dikatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, menggunakan bentuk interrogatif yang kuat. Raja Daud atau sang pemazmur sedang melakukan intervensi kognitif terhadap emosinya. Ia tidak membiarkan perasaannya mendikte imannya. Sebaliknya, ia memerintahkan jiwanya untuk kembali pada orientasi yang benar, yaitu berharap kepada Allah. Berdasarkan pergumulan dalam kitab Mazmur 43, ada 3 ajaran teologis yang menjadi kunci untuk kita bangkit. Pertama, iman harus mengambil kendali atas perasaan. Poin ini mengajarkan bahwa jika kita bisa salah arah saat tertekan, ajaran teologisnya adalah jangan biarkan perasaanmu menjadi Tuhanmu.
Seperti pemazmur yang bertanya pada jiwanya, kita harus berani mengkonfrontasi emosi kita dengan kebenaran firman. Perasaan itu nyata, tetapi perasaan tidak selalu benar. Hal yang kedua, kebutuhan utama kita adalah tuntunan ilahi, bukan sekedar jalan keluar. Pemazmur tidak meminta masalahnya langsung hilang, tetapi ia meminta terang dan kesetiaan Tuhan. Seringkali kita hanya ingin masalah selesai, tapi Tuhan ingin kita dituntun mendekat kepadanya. Kekuatan untuk bangkit muncul pada saat kita menyadari bahwa hadirat Tuhan lebih penting daripada kenyamanan situasi. Ajaran yang ketiga, harapan adalah keputusan, bukan sekadar emosi. Kalimat yang berkata, "Berharaplah kepada Allah," di ayatnya yang kelima, adalah sebuah kalimat perintah. Teologinya yaitu harapan tidak datang dengan sendirinya saat kita sedih. Harapan harus dipilih. Kita bangkit saat kita memutuskan untuk percaya pada karakter Allah sebagai penolong dan Allahku, bahkan sebelum keadaan berubah. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kesimpulan renungan kita hari ini adalah jiwa kita boleh tertekan, tetapi harapan kita tidak boleh padam. Tuhan Yesus Kristus di Taman Getsemani juga merasakan jiwa yang sangat tertekan. Bahkan dikatakan seperti mau mati rasanya. Namun, Tuhan Yesus memilih untuk berserah pada kehendak Bapa. Ia telah melewati kegelapan yang paling dalam, agar saat kita merasa gelap, kita tahu bahwa ada terang yang sudah menang. Pesan kunci bagi kita semua hari ini. Pertama, khotbahi dirimu sendiri, yaitu saat rasa cemas datang, jangan hanya dengarkan dirimu, tapi bicaralah pada dirimu tentang kebesaran Tuhan. Yang kedua, carilah terangnya. Luangkan waktu untuk berfirman. Luangkan waktu untuk firman, yaitu terang dan doa setiap hari. Itulah penuntun yang menjemputmu dari lubang keputusasaan. Pekan ini, mari kita berhenti sejenak dari kebisingan media sosial yang membuat kita tertekan. Ambillah waktu teduh, baca Mazmur pasal 43 ayat 5 berulang kali, dan deklarasikan, "Aku berani berharap." Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk setiap jiwa yang saat ini merasa tertekan, merasa gelisah dan lelah dengan beban kehidupan. Tuhan, perintahkanlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu menjemput mereka di lembah kekelaman batin mereka. Tolong kami untuk berani berharap kembali. Biarlah setiap sahabat-Mu atau jemaat-Mu pulang dengan kekuatan baru, mengetahui bahwa Engkau adalah Allah penolong kami yang tidak pernah berubah. Kami serahkan seluruh kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan kami yang sejati. Kami berdoa. Amin. Demikianlah Rema Peniel Ambarawa hari ini. Jikalau sahabat diberkati, katakan amin dalam kolom komentar, dan bagikan video ini ke lebih banyak orang, sehingga banyak orang yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.